Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Besma, NIM 2018-12119 dari kelas E, mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan memerankan sebagai seorang akuntan. Apa sih itu kode etik akuntansi? Kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dalam menjalankan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari profesi akuntansi. Nah, kode etik akuntan itu apa saja sih? Yang pertama ada independensi. Seorang akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya harus selalu mempertimbangkan moral dan juga profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik yang kedua adalah kepentingan publik. Seorang akuntan berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Nah, publik ini meliputi klien, pemerintah, pegawai, dan juga pemberi kredit. Kode etik yang ketiga yaitu integritas. Untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik, akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Akuntan harus bersikap jujur dan juga berterus terang. Selain itu, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Kode etik yang keempat yaitu objektivitas. Seorang akuntan harus adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, dan juga tidak sedang di bawah pengaruh pihak lain. Kode etik yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seorang akuntan harus dapat memelihara pengetahuan dan keahliannya untuk menjamin mutu dan kualitas layanannya, serta bertindak dengan tekun dan juga cermat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kode etik yang keenam yaitu kerahasiaan. Seorang akuntan pasti berhubungan langsung dengan data keuangan. Oleh karena itu, akuntan harus dapat merahasiakannya. Nah, data informasi tersebut tidak boleh diberikan pada pihak luar, pihak ketiga, ataupun untuk kepentingan pribadi. Kode etik yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan juga menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kode etik yang terakhir yaitu standar teknis. Seorang akuntan harus menaati standar teknis dan juga standar profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi etika profesi dan bisnis dengan judul Kode Etik Profesi Akuntan Menuju Era Global. Di era globalisasi ini banyak sekali terjadi kasus pelanggaran-pelanggaran, terutama banyak terjadi di Indonesia. Nah, kasus pelanggaran ini salah satunya adalah pelanggaran etika profesi akuntansi. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi pada masyarakat menengah, tetapi juga pada kalangan atas. Nah, contoh dari pelanggaran ini adalah korupsi, lalu kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, bahkan pemalsuan tanda tangan kepada nasabah bank. Nah, hal ini, pelanggaran ini terjadi karena kurangnya ketelitian dalam pembuatan laporan keuangan dan juga sistem pada perusahaan yang bersangkutan. Tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, telah mendorong perkembangan ekonomi menuju penyatuan sistem ekonomi global, dan penyatuan ini mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi melampaui batas-batas negara. Namun, terdapat persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu yang pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntan. Pada abad ke-20, ada 3 aliran akuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu sistem Anglo-Saxon yang dimotori oleh Amerika Serikat, sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya, dan sistem yang berlaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran.
Pihak-pihak, badan, atau lembaga yang selama ini berkaitan langsung dengan profesi akuntansi antara lain yang pertama, pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, badan pengatur atau otoritas pasar modal. Yang ketiga, organisasi profesi akuntan di masing-masing negara. Yang keempat, badan atau organisasi mandiri internasional. Lalu yang kelima, para pemakai atau pengguna laporan keuangan, dan sebagainya. Kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Aturan etika American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA yaitu 101 independensi, 102 integritas dan objektivitas, 201 standar umum, 202 kesesuaian dengan standar, 203 prinsip akuntansi, 301 informasi klien rahasia, 302 fee contingency, 501 tindakan mendiskreditkan, 502 advertansi dan solisitasi, 503 komisi dan fee rujukan, 505 bentuk dan nama organisasi. Kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Beberapa kode etik yang berlaku di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia tidak banyak berbeda. Aturan etika umum Kanada. 101. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 102. Tuduhan kriminal atau serangan sejenis. 102.2. Melaporkan penghentian sementara atau suspensi karena pertimbangan disiplin. 103. Tidak dikaitkan dengan salah saji. 104. Harus secara tertulis dalam melakukan koresponden dengan institut. Sarbanes-Oxley Act, skandal keuangan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama sempat mengguncang bursa efek dan perekonomian Amerika Serikat. Akibatnya, pemerintah dan lembaga legislatif Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act. Kode etik profesi akuntan International Federation of Accountants atau IFAC. Pedoman kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Bagian A, berisi prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B, berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk situasi-situasi khusus terutama bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dan bagian C, berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi-situasi khusus terutama bagi profesi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC. Brooks pada tahun 2007 memberikan pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Yang kedua, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. Yang ketiga, proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan. Lalu yang keempat, pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Kerangka dasar kode etik IFAC. Yang pertama, melayani kepentingan publik. Yang kedua, melayani kepentingan publik dalam arti luas. Yang ketiga, profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang keempat, kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan. Yang kelima, integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Lalu yang keenam, sikap independen. Struktur kode etik IFAC. Yang pertama, kewajiban kepada masyarakat pelayanan kepentingan publik. Yang kedua, objektif, memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang ketiga, kebutuhan dasar, kredibilitas, profesionalisme, jasa kualitas tertinggi, dan kerahasiaan.
Yang keempat, prinsip-prinsip fundamental, integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, perilaku profesional, dan standar teknis. Pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan. Yang pertama, pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi. Yang kedua, pengamanan di dalam klien. Yang ketiga, pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma. Konsep-konsep yang memerlukan penjelasan antara lain, yang pertama, prinsip-prinsip fundamental etika, yang kedua, independensi, yang ketiga, ancaman terhadap independensi, yang keempat, pengamanan terhadap ancaman independensi. Prinsip-prinsip fundamental etika. Prinsip-prinsip fundamental etika terdiri atas yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Lalu yang kedua, seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional untuk menjamin seorang klien yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya. Lalu yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya, independensi. Terdapat dua jenis independensi, yaitu yang pertama, independensi dalam fakta atau independensi dalam pikiran, dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengkompromikan penilaian profesional, memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan, akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma atau tim penjaminan telah dikompromikan. Ancaman terhadap independensi. Ancaman terhadap independensi dapat berbentuk yang pertama, kepentingan diri, yang kedua, review diri, yang ketiga, advokasi, yang keempat, kekerabatan, yang kelima, intimidasi. Pengamanan terhadap ancaman. Ada dua kategori pokok pengamanan terhadap ancaman independensi, yaitu yang pertama, pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi, lalu yang kedua, pengamanan lingkungan kerja. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.